Saya ingin ngajak Bapak Ibu memahami media saja lebih dalam lagi. Sebenarnya kan tadi waktu bicara kasus-kasus tadi saya sudah mulai nyinggung sana sini. Saya bilang kenapa perlu memahami media. Tadi Mas Franky dari Fortuna jelaskan tentang ada 4 tipe tadi dan macam tadi ya sudah yang pertama tadi awal mula kan mulai dari itu. Nah saya masuk dari sini tentang media. Zaman sekarang ini sudah tadi saya sampaikan zaman sudah berubah. Tadi Pak Dekan waktu buka tadi kan begitu zaman sudah berubah. Nah zaman sekarang beda dengan zaman ketika Pak Heru dulu mulai ngawali jadi di humas dan sebagainya udah berubah, udah sangat berubah. Ya sekarang itu yang namanya berita itu muncul dari mana-mana begitu banyak. Banjir informasi sekarang, sangat banjir. Bapak Ibu sangat mudah untuk mencari informasi dari mana-mana. Dari handphone yang Anda utak-utik itu ada, di internet ada, di mana-mana ada. Tidak hanya dari koran, Kompas atau koran apapun, dari mana-mana ada. Sehingga ada semacam paradox of plenty. Ada paradoks kelimpahan, kebanjiran media. Persoalannya adalah bagaimana kemudian kita, yang harus kita lakukan memilih-milih dan kemudian memilah-milah, kemudian memilih berita. Ini yang penting. Karena kalau enggak, Bapak Ibu punya putra di rumah, udah bisa buka internet, bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk kemana-mana, anak kecil bisa masuk kemana-mana, tahu yang sebenarnya tidak boleh tahu dulu. Ya bisa ke sana. Sehingga menjadi sangat penting bagaimana mencegah tadi itu. Sehingga tadi saya katakan, ada paradoks seperti ada kelebihan berita, banjir berita, dan ini paradoks. Kita butuh berita, tapi sekarang begitu banyak dan mudah diperoleh. Sehingga kalau kami misalnya wartawan, itu tadi saya katakan problemnya adalah kita semua adalah bagaimana memilah-milah, kemudian yang berita-berita memilih. Mana yang harus saya sampaikan, mana yang saya berikan pada anak saya, mana yang taruh kami, mana yang saya sampaikan pada masyarakat banyak. Begitu informasi yang banyak kami terima. Ya. Nah, media massa itu kan ini, media massa itu misalnya di fakultas ada sendiri, mingguan, bulanan, atau lain sebagainya. Kemudian ada yang, kalau tradisional ada 2, cetak dan broadcast, radio dan televisi. Kemudian sekarang tambah lagi yang 3 media baru, internet, BBM, Twitter, dan sebagainya. Banyak, ini yang terjadi. Yang tadi saya katakan, ini semua memberikan pada kita begitu banyak media informasi yang bisa muncul di mana-mana. Yang tadi yang saya katakan ketika kita bahas soal kasus, tadi saya sampaikan, nggak mungkin ditutup-tutupi, nggak mungkin karena ini. Ya, karena ini. Orang nggak boleh, ya udahlah di SMS, kadang-kadang ini rapat tertutup ya sambil rapat ada yang SMS temannya, udah keluar yang tertutup itu, begitu keluar udah tahu semuanya. Itu terjadi di kantor saya di Kompas, rapat pimpinan tertutup bicara tentang anak buah gitu toh. Tertutup tahu kurang ajar, keluar udah tahu dari mana. Akhirnya kan saling curiga di antara kita. Siapa yang bocorin di antara pimpinan? Bisa terjadi seperti itu ya. Dan inilah tadi media massa seperti ini, dan kita kenapa tadi ini penting bagi saya. Bapak Ibu perlu tahu sebagai kawan Bapak Ibu yang ada di humas, ada apapun namanya, itu perlu makin tahu. Tadi Pak Heru saya sampaikan dan Pak Agus ya, bagaimana berkawan di sana juga tadi dengan media, ini sangat penting tuntutannya. Ya. Media massa memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa untuk mengaruhi pendapat publik. Ini bisa, media massa itu bisa menghancurkan dan bisa membangun. Dari kata-kata, kekuatan kata-kata itu sangat dahsyat. Ya, kata-kata. Saya kasih contoh. Kemarin ketika Pak Jokowi pergi ke Amerika, ya kan, rombongan besar, tiba-tiba pulang lebih awal kan. Kan belum selesai udah pulang. Ya, pulang. Nah, saya orang Kompas dan kawan saya di sana bangga Pak Jokowi pulang lebih awal. Karena apa? Gara-gara berita Kompas. Kompas turunkan berita yang kebakaran hutan itu, judulnya gede, tragedi kemanusiaan. Judulnya itu, tragedi kemanusiaan, gede, suatu halaman. Ya. Kemudian pagi hari ketika Pak Jokowi sebelum saya ketemu seorang menteri yang ikut rombongan itu cerita. Kenapa Pak Jokowi pulang? Cerita menteri, kawan dekat. Nah, ketika pagi-pagi sebelum Pak Jokowi ketemu Obama, itu ngumpulin para menteri. Nerima telepon dari Pak Luhut. Pak Luhut salah dipanggil Pak Yusuf Kala. Ini gimana kebakaran makin menjadi kayak mau Kompas kok turun berita kayak gini. Telepon lah. Kemudian Pak Jokowi dikasih tahu, telepon Pak Luhut bahwa kondisinya makin gawat soal asap. Nah, tapi Pak Jokowi bilang, waktu kemarin saya berangkat sudah kayak gitu. Apa saya harus pulang? Nah, terus kemudian pada saat itu seorang menteri yang teman saya nunjukin pakai handphone, Pak Presiden, ini loh ditulis di Kompas kayak gini, tragedi kemanusiaan. Kalau Kompas sudah nulis kayak gini Pak, serius Pak. Terus bingung presidennya,
Terus gimana? Aku tanya sama menterinya, terus gimana? Presiden panggil semua menteri, tanya satu-satu, setiap menteri ditanyain, gimana Bu, pulang nggak? Pulang Pak. Gimana Pak? Pulang Pak. Muter pulang Pak. Ya sudah, saya pulang, akan pulang. Ya, jadi gara-gara berita itu presiden pulang, nggak melanjutkan perjalanannya ke Amerika. Padahal masih harus berapa agenda yang harus dilakukan. Saya katakan kekuatannya kayak gitu. Atau memberikan sumbangan pemikiran mengenai putusan, tapi bisa-bisa menghancurkan juga. Tadi katakanlah Pak Heru tadi kasih contoh bagaimana operasi yang usus jadi duel tadi, ya kan? Dikeluarin. Itu kan bisa bikin acak adut betul itu, ya kan? Keluarga tambah marah sama rumah sakit itu juga kelimpungan turunkan Pak Heru yang gagah perkasa ini. Gimana menyetop supaya tidak jalan terus, ya kan? Itu banyak hal. Dulu pernah enggak yang namanya banyak media, saya katakan media katakanlah merdeka, rakyat merdeka, ya karena mulut mega bau minyak, ada kayak gitu kan dulu dari persoalan mega presiden waktu itu, ada kayak gitu kan dahsyat kayak gitu, ya. Jadi kalimat kata-kata itu sungguh bisa membangun, bisa menghancurkan, dan itu yang ada di media. Ini maka itu bekerja dengan media masa adalah bagian utama dari para institusi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Saya mengulangi tadi sampaikan Pak Heru dan Pak Agus tadi. Bekerja sama dengan Mas Andri tadi, bagaimana? Pekerjaan banyak hal. Ya, tadi Pak Tri tadi ngasih contoh gimana ketika harus mendeklarasikan darurat DBD tadi. Waduh, janganlah nanti bahaya bla 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 karena bukan baik itu tadi. Bukan baik, ya. Kalau nggak bukan baik nggak akan dikasih tahu, terserah, gitu kan? Nggak peduli, ya. Jadi ini media bagian dari hampir setiap orang di dunia ini bagian. Apapun media entah tertulis, entah itu di handphone dan sebagainya. Ya. Ini statistik ada ya. Ini statistik ini bisa berubah-ubah. Anda bisa cari yang betul yang mana, yang paling baru. Jumlah surat kabar dunia ada 300.000, stasiun radio ada 30.000, stasiun televisi 3.000, 4 juta orang surfing internet jumlahnya meningkat dari waktu-waktu. Saya ingin katakan angka-angka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa artinya apa? Artinya kita dikontrol media. Ya. Coba Ibu bangun tidur, ya belum apa-apa ngambil handphone dulu. Ono SMS ora ya aku. Ya. Kan ono kabar apa yo, ya kan? Jangan-jangan pimpinan di kantor ngasih perintah apa? Kan media itu, informasi. Dikontrol betul, mau tidur sudah ini bunyi lagi handphone, diambil lagi, ya, dipengaruhi betul, kita dikuasai betul. Nah, coba duduk di sini tadi saya perhatiin dari atas, udah-udik terus, kuasai. Padahal di sini disuruh untuk workshop, disuruh untuk workshop. Saya nggak tersinggung kok, ya itu Anda semua punya. Tapi itu artinya Anda semua dikontrol media itu. Contoh yang aktual ini, ya kan? Betapa berkuasanya. Nggak mungkin coba, adakah yang di antara ini Bapak Ibu yang bangun tidur itu dia langsung lihat ini ya. Dia di kantor nggak boleh lihat ini. Kalau saya orang media nggak ada yang larang saya buka internet di kantor suka-suka kemana-mana, nggak ada yang larang. Ya. Tanpa media kita tak memiliki informasi yang sangat dekat dengan kita. Yaitu informasi apapun juga bentuk informasinya. Entah itu ada SMS, kabar dari anak, itu kan informasi. Itu bentuk informasi apapun juga. Ya. Media bekerja menghibur, tadi. Menghibur itu ya, kalau media umum, media, entah cetak, informasi, harusnya perannya ini, ada menghibur, menginformasikan, segala macam hal, yang baik dan buruk, menghibur, mendidik, mencerahkan, mengontrol itu semua. Tapi ini, Bapak Ibu bisa ikuti, apakah semua media, entah cetak, elektronik, ini dilakukan semua enggak? Mungkin banyak yang menghibur doang, mendidiknya enggak. Ya kan? Coba, di sini Jogja ada enggak ya? Misalnya lampu merah, koran lampu merah, ya kan? Di Jakarta lampu merah itu yang judul-judul dahsyat banget, jangan dibawa pulang ke rumah itu. Kalau anak-anak akan baca itu, waduh ngeri itu, ya ngeri. Judulnya dan sangat dahsyat ya, mencerahkan, harus mencerahkan apa? Memberikan informasi baru supaya makin pintar kita, mencerahkan, membuat kita terbuka dan orang lain. Tadi Mas Andri katakan, ya, apakah media itu hanya berita buruk? Enggak, media harus memberikan harapan, harapan, best practices, tadi sampaikan kasus yang sana tadi, itu harus dimunculkan, sehingga tadi saya katakan keberhasilan operasi transplantasi lever ya. Itu penting sekali, karena ini perlu orang tahu. Kompas tiap hari, saya kok tadi ngambil Kompas, tiap hari ada di halaman 2016 ini, sosok,
Inilah tokoh-tokoh yang best practices, yang sukses, yang memberikan inspirasi itu. Oh ternyata bisa. Ini apa ini? Oliver Janes rap ketika kartu pos bisa berbicara. Ini dia tentang kartu pos. Ternyata ada kartu pos yang sekarang kita lirik itu cerita tentang banyak hal. Kita lihat kartu pos, katakanlah tentang Tugu sini ya, Tugu ini. Kalau kita lihat, Tugu itu kan bisa bicara banyak. Seorang sejarawan melihat Tugu itu, kartu pos Tugu itu akan cerita, oh iya ini sejarahnya begini. Kalau orang Jawa, Jogja, ya, agak klenik. Oh iya itu pancer dari utara keraton sampai Merapi, ceritanya kan macam begitu nanti. Jadi kartu banyak informasi. Ya. Juga tiap hari ibu bapak ibu bisa lihat itu, jadi harus ada unsur setiap yang memberikan harapan, keberhasilan harus dimunculkan. Tidak ada rumus lagi, rumus yang bad news is good news, enggak lagi. Bad news is good news is very good news. Karena kalau zaman kayak gini misalnya harga beras mahal semua, kebutuhan pokok ibu-ibu mahal semua, dan kita beritanya politik yang klaim lu nggak akan dibaca orang. Karena penghiburan, ada hiburan di situ. Ya, ini peran media ini yang harus ada. Menghibur, mendidik. Nah, mendidik penting. Ya, mendidik. Coba lihat media mana yang punya rubrik khusus pendidikan. Mana? Kompas masih punya. Ada pendidikan, rubrik khusus, ada editor pendidikan, ada humaniora, ada pendidikan, ada yang khusus yang pendidikan, yang menyorot betul tentang pendidikan, UN dan sebagainya, yang sekarang sertifikasi guru misalnya, yang kemarin ujian nggak pada bisa misalnya kan, kalau orang di mana Papua sana, fak sana harus pakai komputer yang nggak tahu ya, kawan-kawan yang cerita ternyata itu semua tools yang nggak guna itu matiin semua. Supaya gampang orangnya nanti mencet yang mana-mana nggak karu-karuan ya, karena harus yang digunakan katakanlah cuma betul BS ya, yang itu aja, yang lain mati semua itu dimatiin karena ibu nggak tahu. Tapi kawan-kawan saya tahu, Mas dimatiin, kenapa matiin? Kacau Mas, nanti yang Papua saya nggak ngerti, di utak nggak kejawab semua ya. Nah, itu ya, jadi bagaimana media ya, out of TV of mind. Nah, kita coba ya, nggak lihat TV, waduh nggak enak, padahal dulu nggak apa-apa. Sekarang kita itu nggak bawa handphone ke kantor aja, rasanya waduh nggak ada apa, padahal dulu nggak apa-apa, ya kan? Dulu zaman saya awal dari wartawan tahun 83 belum ada apa, kemudian harus ngirim berita. Saya dulu awalnya dari Jogja, saya dari wartawan pertama dari Jogja. Kalau ngirim berita kan pakai telek ke kantor pos itu, sana nunggu nanti dapat honor, nanti seminggu kemudian. Jadi nggak ada lagi komunikasi gimana. Kemudian mulai dari pager, ya kan? Tweet kayak dokter itu, ya kan? Pager, dokter kan dulu pakai itu, pager. Tapi pager itu kan terbatas. We have just receive aja, menerima aja. Setelah itu nyari gimana ya caranya cari telepon. Ya. Dan sekarang handphone yang sangat dahsyat, bisa nyangkut kemana-mana dan apapun bisa terjadi. Dan kalau saya ketinggalan berkali-kali, sudah kadang-kadang berangkat kantor, tadi di rumah dicas, berangkat, handphone lupa, gitu. Dan jangan telepon bos nanti, kan bingung sudah. Kemudian gimana? Udah balik, kalau balik, balik nih gawat, kalau Jakarta balik itu mesti buang waktu, minta ampun, macet kan? Ya udah terus aja sampai kantor, telepon di rumah, tolong handphone di rumah antar ke kantor. Nah, nanti takut, jangan-jangan ada apa, padahal dulu nggak bawa handphone nggak apa-apa. Ya, kalau saya malah tak kasih istri. Saya itu tak kasih istri, tak detekin aja. Jadi aman gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi istri saya malah orang saya yang namanya password lupa. Password gampang lupa saya, password apapun lupa. Yang tahu password saya adalah kadang-kadang istri dan sekretaris di kantor. Apa ya ini password saya? Wah, dia yang tahu. Kalau buka semua dapat pasti. Sehingga karena yang dalam nggak dibuka nggak ada apa-apanya sudah. Tanpa media massa yang banyak ini akan mengaruhi pilihan kita. Ya ini yang tadi saya sampaikan bagaimana ya kita lanjut membicarakan opini publik pada saat ini sama dengan menunjukkan media massa itu. Ya kita ngobrol di mana-mana. Sekarang apa yang jadi top of topik misalnya di Jogja ini, ya kan? Misalnya apa di Jogja ini yang kita bicarakan ya? Tentang data BPS yang ngaco, ya kan? Itu udah bikin geger udah. Karena apa, selama ini datanya ngaco. Data BPS itu ngaco, nggak bener, sehingga kebutuhan pangan, beras itu nggak cocok terus. Kan datanya nggak bener. Datanya comong, nggak ada verifikasi, datanya nggak bener lah. Sehingga kalau butuhnya sebetulnya 15, bilang harus 10, kuranglah 5. Kita turunkan data lain gede, data BPS
data itu tidak cocok, tidak benar. Padahal semua duduknya data dipermainkan, gawat lagi kalau kata-katanya dipermainkan. Itu langsung bikin rapat ya sidang kabinet. Karena apa? Ini nggak benar. Kalau nggak benar akhirnya akan ada kekurangan beras terus urusan itu. Ya, saya katakan di mana-mana kalau urusan beras itu bahaya. Kalau udah nyangkut urusan perut, bahaya, sangat bahaya. Banyak cerita revolusi di banyak negara karena urusan perut. Kalau rakyat lapar, turun keluar ke jalan. Bapak Ibu tahu yang terjadi di Tunisia, yang terjadi di Mesir, urusan perut antara lain. Kebetulan saya di Kompas banyak mengikuti masalah internasional, terutama Timur Tengah. Saya memang khususkan masalah Timur Tengah. Banyak, urusan perut aja, pedagang sayur diobrak-abrik. Karena harga di Mesir misalnya harga bahan gandum untuk bikin roti, kan itu subsidi dari pemerintah. Tapi itu bukan bayar. Marahlah rakyat. Nggak bisa beli, lapar, demonstrasi, revolusi, jatuhlah rezim. Makanya Pak Harto dulu kenapa sangat menfokuskan pada pertanian. Padi, terus irigasi, benduang dan sebagainya kan Pak Harto sangat fasih bisa bicara data-data itu kan. Data ini, kemudian ada komponen cabai dan sebagainya karena takut betul kalau petani turun, habis. Ya bapak-bapak nggak, misalnya di sini nggak dikasih makan gitu loh. Ngasih minum, ngasih karena ngapain datang dengerin teriak ngoceh kayak gitu. Nggak mau kan? Nah, coba itu, dilarang. Oh jangan makan. Nggak mau, urusan perut lagi. Ya. Ini mengawal perlawanan terhadap pelayanan kekuasaan itu banyak terjadi, ya kan? Banyak terjadi, saya kasih contoh Mesir, Tunisia, Libya, sekarang Hiruk Pikuk itu kan mengawal pemerintah atau 98 revolusi, reformasi kita. Kan koreksi, itu yang terjadi. Ya, banyak kalau di tingkat lokal misalnya juga korupsi sekarang. Sekarang coba korupsi kan muncul di mana-mana, muncul di koran lagi. Muncul di koran itu udah akan terbongkar semuanya. Begitu banyak DPR, begitu banyak wali kota, ada jumlah mantan menteri, terbongkar semua. Ya, kalau dimuat di koran aja, di koran atau media elektronik yang lain ya. Ini yang jadi menurut sini perannya sangat besar. Nggak bisa tidak, di mana-mana terbukti. Nah, situasi saat ini tadi saya sampaikan awal mula tadi semua berubah. Sudah berubah semua. Ini di belakang saya sampaikan ada ini ya, ada sampaikan ini. Nah, nanti mana? Ini sebenarnya ya. The Stone Age did not end because of lack of stone. Ya. Abad batu itu berakhir bukan karena kehabisan batu. Ya kan? Bukan. Abad batu berakhir karena orang mengenal logam. Ya kan? Ini juga begini, zaman kita berubah. Sekarang muncul internet bukan karena kemudian koran cetak, tetap paling laku sekarang ini. Ya. Internet di Indonesia belum sangat menguntungkan, belum berikan duit. Jadi tetap orang mengkhawatirkan bahwa nanti koran akan habis, segera mati. Belum juga sampai sekarang nggak mati-mati. Opera Kompas masih 500, masih belum turun. Ya. Di banyak negara masih ada, tapi ada yang mati. Mereka dikatakan ada sebuah komedia gulung tikar nanti misalnya Januari akhir tahun ini misalnya suara pembaruan. Ya, karena apa? Sekarang karena ekonomi kayak gini harga kertas minta ampun mahalnya. Harga kertas tinggi, ya. Harga kertas tinggi karena impor, harga tinggi. Biaya kos untuk produksi itu tinggi banget sehingga apalagi dan pada saat yang besar nggak ada pemasukan, iklan kurang dan sebagainya. Kan sekarang ini harus biaya hidup media cetak itu kan sebagian besar dari iklan. Kalau dari langganan bangkrut satu bulan itu Kompas itu nomboknya berapa banyak itu untuk satu langganan itu lebih dari 100.000 Bapak Ibu kalau mau langganan seharusnya. Tapi sebenarnya nggak nyampe. Ada khusus langganan untuk guru-guru ada kemarin di launching guru-guru ada khusus untuk guru-guru. Untuk dosen-dosen ada guru-guru kalau misalnya 60 ribuan doang 60 guru sebulan. Ya. Kalau yang resmi misalnya nggak pakai subsidi dari perusahaan itu lebih dari 100 mungkin 100.000 setiap bulan. Siapa yang mau beli? Mendingan untuk beli beras kan? Pasti. Tapi itu kenapa bisa hidup? Karena subsidi dari iklan. Ya. Kalau nggak ada iklan ya bangkrut. Sehingga tadi saya katakan suara pembaruan habislah. Kelompoknya Sinar Harapan, ada Global, ada lain sebagainya. Yang kelompoknya punya Lipo mau tutup juga. Banyak itu banyak yang terjadi kayak gitu. Ya. Dari mana tadi? Ini kali ya. Yang kenapa? Hah? Sudah. Nah, tadi saya katakan berubah ya.
Zaman berubah, media cetak ditunggu. Dulu media cetak ditunggu ya. Dulu media cetak itu tahun 80-an, 834 itu saya masih wartawan Jogja. Kompas datang di Jogja itu jam 11 siang. Ya, turun pesawat di Sipto jam 9. Saya pulang kuliah di UGM, saya kuliah di UGM, Visipol HI. Kalau pulang kuliah naik ekspres, saya naik sepeda pulang ke desa saya kan Mejing sana. Daerah kemudian Bantulan ke selatan. Beli koran di sini nih. Seberang setelah Tugu ini kiri jalan ada kios, dulu ada kios koran di situ, beli koran di situ. Kalau bisa beli wong mahasiswa, ya kan? Kalau bisa beli di situ, tapi sekaligus karena saya jadi wartawan mesti beli punya koran. Jam 11 baru ada di situ. Dulu, event jam 11 pun ditunggu orang. Dulu. Ya, dulu ditunggu orang. Sekarang kalau jam 11 enggak ada baca orang. Enggak bakal. Ngapain jam 11 saya langganan Kompas misalnya. Saya sudah lihat di televisi, di radio, di internet, wah udah banyak, di mana-mana udah banyak. Karena itu misalnya Kompas bikin pencitraan jarak jauh di Bawen sana, ada 9 pencitraan, sehingga pada saat yang bersangkutan cetak, saya sekarang kalau pulang ke desa itu, jam 6 sudah dapat koran di desa itu. Dulu jam 11, kenapa sudah ada cetakan di Semarang, cetak yang sama, pakai satelit. Nah, karena kecepatan. Kalau enggak, misalnya di Jakarta, saya tinggal di Cinere, 4:30 saya sudah dapat koran. Kalau sampai dapat koran jam 1 saya akan teriak-teriak, nggak mau jualan nih. Orang-orang sirkulasi teriak-teriak, aduh Pak, kenapa? Saya terima koran masuk 6:30. Udah pergi orang Jakarta tuh 5:30, 6:30 udah pergi. Udah macet jalannya. Sehingga kalau koran sampai ke perumahan-perumahan itu lebih jam 6, jam 7, nggak laku. Ya. Karena apa? Harusnya pagi. Dan orang masa baca koran itu makin sedikit juga. Makin sedikit waktu baca itu. Ya. Dulu masih di rumah, karena kalau Jakarta makin macet, sehingga berangkat ke kantornya makin pagi, akibatnya apa? Bacanya kurang sedikit. Di jalan mungkin, browsing aja, lihat aja, judulnya aja, sudah cukup. Itu aja kadang-kadang. Nanti syukur-syukur di kantor ada. Kalau enggak nanti baru malam hari baca. Pola pembaca sudah berubah, sehingga ini karena ada ini perkembangan ini tadi ada radio, televisi di jalan itu, yang namanya radio dari rumah saya, tiap hari kantor nggak pernah mati. Karena lihat, macet lah informasi ini nanti sampai kantor tahu ada ini, ada itu, tahu semua, harus ada. Sehingga saya selalu katakan pada wartawan Kompas, wartawan dan baru itu, saya selalu suruh beli radio. Radio kan murah sekarang. Murah lah, duit kecil murah. Apa untuk apa? Bukan itu sekedar untuk informasi awal. Ada apa ini? Wartawan Jogja di sini harus tahu, nyetel radio, ada apa? Di sana Kulon Progo, Gunung Kidul ada apa? Kemarin contohnya, Taman Bunga Amaryllis itu di Patok itu, ya kan? Ini kan karena media bus langsung terus rusak, ya kan? Terus rusak, betul tahu langsung rusak, ya kan? Kompas turunkan, ya dia yang motret itu, Kompas yang motret dia, ya. Samarin dia kan, nggak boleh motret begitu muncul di Kompas, ramai itu, kemudian udah di Facebook dan macam-macam banyak, tapi hari itu langsung hancur. Nah ini kasihan yang punya kan, yang punya. Jadi itu sebetulnya memberitakan ada sesuatu yang hebat loh di Patok yang bisa kita nikmati selama 21 hari, umurnya kan gitu kira-kira. Ada semacam taman kayak bunga tulip di Belanda sana. Ternyata orang kita tuh tulisan Kompas hari ini nih. Tulisan Kompas hari ini cerita tentang berwisata di era selfie. Itu menceritakan tentang hancurnya bunga amaryllis itu. Orang selfie di situ, tiduran, duduk, hancur-hancuran, ya kan? Jadi nggak memperhitungkan bagaimana. Ini yang namanya tadi saya katakan mendidik. Begitu ada tulisannya kan mendidik bahwa itu nggak bener loh. Kayak gitu selfie is okay. Tapi kamu selfie jangan merugikan orang lain itu Pak. Siapa namanya yang punya? Siapa? Hah? Sukat. Nah, Pak Sukadi. Itu harusnya kan memetik keuntungan banyak banget ini. Kalau orang sana dipungut 50 perak saja. Hari pertama 1.500 orang, berapa? 1.500 orang datang ke rumahnya dia. Kali 50 perak berapa? Kalau begitu, ya kan? Tapi belum sampai mungut sudah hancur. Itulah contoh ya, contoh. Globalisasi peran besar di mana saja peran media sosial sangat-sangat mempengaruhi ya. Nah ini yang terjadi. Harus paham betul ya. Ini yang tadi saya katakan ada global village. Jadi desa yang jadi global akan mudah untuk berhubung-hubungan. Saya karena banyak di Timur Tengah, saya ngirim berita pakai handphone saya ini di Gaza sambil ini udah sampai, sudah selesai tugas saya. Sambil lihat perang, nutik, selesai.
Pasti bam-bam saya sudah nulis berita, selesai. Nggak ada menit-menitan sudah masuk, sudah Mas, sudah selesai. Tugas saya selesai. Hanya dengan handphone. Nggak usah lari-lari lagi kemana ngetik-ngetik, nggak laptop, nggak perlu, berat-berat. Ya. Memang biaya mahal, nanti tahu itu Jakarta tagihannya gede banget. Itu resiko ya, cost yang harus saya bayar. Tapi dengan berdiri aja saya udah bisa lihat, selesai. Foto bisa, untuk video kita bisa semua, udah selesai. Ya. Saking cepatnya, saking hebatnya. Ya, ini apa nih? Ini ya sekedar pembandingan ya. Dulu radio membutuhkan waktu 38 tahun. Televisi butuh waktu 13 tahun. Internet butuh waktu 4 tahun untuk menjangkau 50 juta orang di dunia. Begitu dahsyatnya internet. Ya, ini. Dulu radio itu 38 tahun untuk bisa 50 juta orang. TV 13 tahun untuk 50 juta. Sekarang internet itu hanya 4 tahun sudah 50 juta orang. Sekarang di mana-mana ada warung internet itu mudah, ya, sangat mudah. Ya. Nah ini yang tadi dikatakan kenapa ya setiap media itu tadi adalah ceritanya Pak Heru tadi yang soal usus tadi ya karena apa bisa setiap media itu Bapak Ibu harus tahu kalau kemudian ketemu wartawan banyak ini tadi Pak Franky bener ya mengenal setiap media ini tabiate kayak opo ini ya kan harus tahu ini cirinya apa. Ini cirinya. Karena apa? Ketika datang ke tempat peristiwa, yang dilihat sama, yang muncul besok beda. Ya kan? Ketika jumpa pers, ya tadi Mas Franky sudah sampaikan, tergantung kepentingan masing-masing. Sesuai dengan visi misi surat kabar itu. Saya akan gimana ya, ini yang cocok untuk saya. Cocok untuk media saya. Oh ini cocok untuk KR, untuk Tribun, ini Kompas dan sebagainya. Ini yang menentukan ini. Ya. Visi masing-masing surat kabar ini. Sehingga bisa jadi kalau hanya misalnya Bapak Ibu kirim rilis rilis ada koran yang sudah dimuat aja begitu aja rilisnya mentah-mentah. Tapi misalnya ke Kompas rilis kan informasi awal doang. Harus diperdalam lagi. Apa ini benar enggak ini? Tambah lagi. Ya. Kayak zaman Orde Baru dulu. Kalau Pak Harmoko sudah jumpa pers setelah sidang, nggak ada lagi yang ngecek di lapangan kan? Kita bulan ini, minggu lalu, kita panen raya di Kerawang. Ada wartawan yang pergi ke Kerawang? Nggak ada. Besok pagi disebut panen raya di Kerawang. Padahal nggak ada panen. Bisa jadi. Kan nggak ada yang berani ngecek kan? Atas petunjuk Presiden. Nggak ada yang berani ngecek. Sekarang jangan sampai. Nggak mungkin gitu dicek. Bener nggak ini? Ya. Tadi malam saya dengar dari handphone saya ini, saya ngikuti meskipun saya dari saya dari Malang, kemudian ke sini, lewat jalan darat, sambil di jalan lihat handphone saya ada berita soal tentara tewas ditembak ya kan di Poso sana oleh kelompoknya Santoso. Tahu kelompok Santoso kalau teroris itu bener enggak itu editornya di kantor wartawan itu cek dulu bener enggak tanya itu perintahnya saya lihat gila lah untung saya udah nggak jadi wartawan di bawah lagi nggak diperintah lagi saya baca gila perintahnya kayak gini ya itu cek dulu udah Mas ini bener terus bener enggak itu. Nah, ada itu. Jenazah sudah dibawa ke sana, sudah ada lagi perkembangannya. Nah, terus kalau ada, tolong dong foto dong. Benar nggak jenazahnya itu, ya kan? Jadi jelas, jadi nggak bisa hapus-hapusan lagi. Itu ya katakan. Nah, itu akan mencari betul benar nggak ini peristiwa kayak gitu, ya. Tadi saya katakan freedom from dan freedom for tadi yang tadi ya, tidak hanya bebas untuk menyampaikan, tapi bebas untuk memperoleh. How to get itu menjadi persoalan-persoalan. Saya harus baik-baik dengan Pak Heru, saya harus baik-baik dengan Pak Agus, saya baik dengan Pak Tin, dengan Ibu ini baik-baik supaya saya dapat mudah memperoleh. Karena dasarnya adalah trust. Kalau sudah percaya, mengalir begitu saja. Cerita Pak Heru barang itu rahasia, tapi dia cerita juga. Karena tahu kalau saya ngomong sama Trias, aman lah. Saya cerita, Mas Trias gini. Oh ya, udah. Terus tahu ini mesti tidak akan dimuat. Yang dibuat kira-kira dia akan memilah-milah diri sendiri. Mana yang bisa dimilah. Ini tadi saya katakan memilah-milah, memilih ada akhirnya. Karena kepercayaan. Ya. Saya misalnya saya kenal hubungan bagus dengan Menlu karena sama saya di UGM kan, Menlu kita Retno. Dia akan cerita banyak hal sama saya. Mas bisa ngopi, Mas bisa. Mas aku suntuk, Mas. Ngopi ya, Mas. Yuk ngopi. Ngopi, pergi ke suatu tempat, ngopi berdua, ngobrol segala macam hal, bla bla bla. Kan nggak bisa saya tulis karena dia percaya sama saya. Nggak bisa saya tulis, tapi iya Mas Api, gini. Tapi kalau ada yang bisa saya tulis, ini enak tulis yang ini, terserah, gitu. Harus tahu. Nah ini yang penting. Jadi freedom from memperoleh, tapi kemudian harus ada percaya.
Kalau ada percaya itu mudah. Kalau udah percaya nggak akan kalau kita mencederai kepercayaan itu sudah nggak akan percaya lagi. Pasti Anda ini orang nggak bisa percaya. Ya. Tapi yang terakhir, wartawan tidak tahu segalanya. Nah, wartawan bukan malaikat, bukan mahasiswa. Ya. Tidak tahu segalanya, sehingga harus tanya lagi ke sana. Karena kalau saya bilang pada wartawan Kompas, tugas wartawan hanya 3. 1 membaca, 2 membaca, dan 3 membaca. Baca aja. Kalau wartawan tidak membaca, selesai. Nggak akan dapat apa-apa. Membaca itu umumnya banyak. 1 pengetahuan, 2 kosakata menjadi lebih luas lagi, tambah lagi cara nulis dan sebagainya menjadi sangat penting. Jadi kalau saya membaca tulisan wartawan kami di Kompas, tahu ini wartawan tidak pernah baca ini, ya tahu. Oh ini wartawan tidak. Kamu nggak pernah baca ya? Tulisannya datar aja, ya. Katakanlah cerita tadi selfie tadi. Di situ ada wawancara dengan UGM, siapa tadi? Ada UGM untuk kenapa? Tadi wartawan tidak selalu tahu. Wartawan mungkin sudah tahu, tapi perlu mulut orang lain untuk ngomong, kan? Supaya ini dasar ilmiahnya ada. Saya sudah tahu tentang soal dunia selfie. Tapi kemudian ada pakar yang lebih tahu lagi, yang secara kompetensi pantas ngomong. Ya, dia harus ngomong. Itu yang terjadi ya. Jadi ini dulu kita ngalamin. Gitu. Yang terutama anak-anak desa ini. Teriak, pakai telepon ini, teriaknya denger soalnya sekarang baru paham. Denger, iya kabarnya ya ngerti ya kan. Padahal dikiranya lewat benang itu enggak, karena teriaknya denger keras. Tapi kita udah seneng dulu. Ya, enggak apa-apa. Tadi sudah ya, tantangan muncul karena apa? Karena memang ya zamannya berubah. Saya katakan zaman batu habis bukan karena kehabisan batu. Ya, tapi karena batu kan banyak, di Kali Karasa kan masih banyak itu. Tapi sekarang bukan zaman batu, tapi karena memang zamannya sudah berubah. Ya. Nah, ini tadi saya katakan perkembangan ini yang terjadi, ya, hampir serentak terjadi di desa. Datang Indonesia kita jadi tergopoh-gopoh karena datangnya hampir bersamaan 1998 itu. Ada rejim lama hancur, kebebasan pers, hasil versi pro demokrasi. Ketika 98 yang namanya jumlah koran begitu banyak, dikiranya bikin koran mudah. Ya, banyak koran media banyak banget, tapi per seminggu habis, bulan habis karena nggak mudah bikin koran, dikira mudah. Tapi mudah ini ya, berlangsung sangat revolusi teknologi tadi saya sampaikan bersamaan media informasi serba teknologi itu bareng-bareng masuk ke kita sehingga kita kegerojokan betul kebanjiran perubahan teknologi dan kondisi sosial politik negeri ini yang berubah total. Kita pun harus masuk ke situ. Ya. Apa ya? Ini zaman sekarang karena semua hal di atas masyarakat bukan saja kaya akan jaringan informasi yang teknologi maupun yang tradisional yang tetapi bahkan kebanjiran informasi tadi saya sampaikan. Banjir informasi sehingga kita harus pandai-pandai memilah-milah dulu kemudian memilih mana. Ya, sama dipilah-pilah mana yang harus enggak boleh. Setelah dipilah-pilah ngelumpuk satu tempat, dipilih lagi mana yang harus diambil. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Jadi kita kemudian akibat informasi yang demikian sebagai sumber pengetahuan mulai dikategorikan sebagai sumber kecemasan. Ya, saking banyak informasi, Bapak Ibu itu juga bisa cemas melihat putranya bisa buka internet. Ya kan? Cemas juga. Aduh aja di sini. Ya kan? Apakah fungsi informasi dan komunikasi ya ini? Inilah informasi yang benar, ini ya, informasi yang benar itu mencerahkan kehidupan. Tidak bikin kita makin galau, tidak bikin kita makin suntuk, ya. Kita informasi benar mencerahkan. Ia membantu menjadikan pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Tadi saya sampaikan kasus asap gimana? Kasus beras, bagaimana kami memberikan masukan kasus kayak gini, memberikan ya. Informasi yang tepat menjadi sarana pendidikan yang efektif. Ini penting. Tadi saya katakan fungsi koran menginformasikan, menghibur, mendidik, enlightenment, mencerahkan dan sebagainya. Mendidik, ia membuka peluang memperbaiki nasib seseorang atau kelompok. Ini bukti tadi saya sampaikan best practice keberhasilan orang kita beritakan. Oh ternyata bisa, ternyata ini potongan-potongan atau potongan gombal-gombal ketika bikin, kemudian bisa jadi keset yang bagus, kan diberitakan. Jika orang, kalau gitu saya juga bisa bikin kayak gitu. Jadi membuka nasib orang untuk makin maju lagi. Memiliki akses informasi berarti kemudahan untuk mendapatkan kekuasaan ya, atau mempertahankan yang pada akhirnya akan membantu orang dapat keuntungan. Informasi yang benar menghindarkan salah paham dan menjadi syarat penting menciptakan perdamaian. Saya kutip dari ini, perdamaian. Ya.
tadi saya sampaikan, ya, kalau kita informasi yang tidak benar, itu yang dimunculkan di koran bisa mengadu domba. Bisa mengadu domba. Sangat mudah sekarang. Kalau apa? Kalau yang tadi disampaikan Mas Franky tadi, yang paling bawah, poin 4 tadi ada paling bawah adalah interest group. Kalau nggak salah, interest group. Interest journalism. Ya. Kalau ada interest group journalism, Anda bisa lihat. Ketika kampanye pemilu lalu, ya, Anda bisa lihat. Mana TV yang pro mana kelihatan banget tuh. Coba. Ya kan? Oh, TV ini pro si itu, TV ini pro si itu kelihatan banget. Oh, koran ini seperti ini, pro ini kurang kelihatan. Karena ada interest group di situ. Atau ada wartawan di lapangan yang karena menyampaikan atau mungkin beritakan kepentingan pihak tertentu. Bisa. Di daerah harus kita akui, tadi saya katakan karena wartawan bukan malaikat, tidak semua berbuat baik, ada juga media yang jual space. Ya space, apapun lu ngomong gua muat, yang penting bayar, ada juga begitu. Ya. Ada juga yang sekarang karena bersenjatakan kartu pes, kemudian meras-meras di sana sini banyak juga. Jadi harus Bapak Ibu harus hati-hati betul, paham betul media mana ini. Karena ada juga yang kemudian punya kartu pes, kemudian ketemu Pak Agus, saya tahu Bapak kemarin ke sana loh. Oh enggak lah, enggak, ini fotonya Pak. Mati. Padahal dia cuma masuk hotel, ada urusan yang lain, ini fotonya Pak. Kalau Bapak nanti akan nih, ya mati kan. Saya tahu Bapak sama-sama perginya. Meras saja, ada yang model gitu-gitu. Ada. Jadi kepentingan tadi bahaya, kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan sebagainya. Ada yang tidak menjalankan profesinya secara benar. Itu harus diakui ada kayak gitu. Ya, jadi media adalah sarana utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Media membuat informasi sosial, politik, apa itu ya, ini tadi sudah ya, ini seperti ini yang pencitraan dari sini mendapat penting citra tadi sampaikan sebenarnya menjadi sangat penting tadi, yang pencitraan dalam arti positif misalnya yang tadi kasus operasi tadi kan positif, citra yang dalam arti positif yang jelaskan ini yang dilakukan selama ini juga Pak Heru dan sebagainya, bagaimana misalnya operasi itu bagaimana cerita rumah sakit itu sendiri, cerita lembaga jadi lebih bagus lagi. Nah, ini harus dilakukan karena apa? Ini yang pencitraan itu mendiskualifikasi kategori kebenaran sehingga tidak bisa lagi bedakan antara, kadang-kadang begitu ya. Antara kadang-kadang orang melihat yang terlihat di depan kita seakan kan yang benar itu, padahal bukan juga. Ya, antara realitas dan persepsi. Karena persepsi dan realitas kadang-kadang berbeda. Ya, kadang-kadang persepsinya ada bagus, realitas nggak bagus, bisa kayak gitu. Bisa dibikin oleh Mas Franky punya ini tugasnya dia. Bagaimana membuat citra yang bagus ya. Kan misalnya sebenarnya orangnya nggak bagus, tapi citra membangun citra menjadi bagus. Antara persepsi dan realitas akan sangat berbeda. Nah, di sinilah media juga berperan penting. Citra terbentuk sebenarnya ditentukan oleh bagaimana PR. Ini beliau ini mampu membangun persepsi di dasar atau realitas yang terjadi. Di sini ada hubungan antara persepsi, realitas, citra. Nah, ini Mas Franky ini perannya begini ini. Antara bagaimana membangun citra yang baik ini. Ya. Ada contoh misalnya begini. Ada seorang anak yang setiap malam tidur di kamarnya itu selalu takut nggak boleh, kalau mau masuk kamar selalu takut, nggak mau, ibu saya nggak mau tidur di kamar itu. Kenapa? Takut, ada hantunya di situ. Enggak, kenapa? Ada hantunya, bilang bapaknya ada hantunya. Nah, terus kemudian di mana? Di bawah tempat tidur ada hantunya, nggak berani, bingung. Si bapak ibunya bingung, akhirnya dibawa kepada psikiater. Gimana? Ada hantunya? Enggak ada hantunya, ada hantunya di sana. Pinter, psikolognya pinter. Gimana? Gampang Pak. Kalau bapak psikolognya bilang sama bapaknya, Pak, itu kakinya Dipan itu dipotong saja Pak, empat-empatnya. Itu kenapa? Kalau Dipannya dipotong kan tidak ada kolongnya lagi. Bisa anak nggak akan lihat hantu lagi. Ya. Persepsinya hilang karena dipotong kakinya itu. Pada realitasnya masih ada itu, ada Dipannya di situ, di kamar di depan masih ada kolong yang sangat sempit. Tapi persepsi si anak sudah berubah karena hanya dipotong 4 kakinya itu saja. Ini perannya beliau ya. How to membuat peran itu. Tadi saya sampaikan pada Mas Tri tadi, Pak Tri tadi. Bagaimana supaya tidak ada kesan bahwa itu membahayakan. Bikin aja aktivitas nyemprot, fogging. Kan itu PR mesti yang main ke situ. Itu yang bisa kami lakukan, saya juga bisa melakukan ini. Gimana membuat seseorang menjadi sangat hebat. Ya, kalau media dibayari zaman Pak Pilkada nanti 9 Desember, ada media dibayari kan banyak itu.
Bagaimana supaya kampanye berhasil? Oh, tokoh ini hebat, bla 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 bla, oh, hebat, ya, udah jualan kemana-mana, dibikin di media, fotonya besar, aktivitas dan sebagainya. Nah, cara bagi bangun citra bisa dilakukan. Ya, tadi saya katakan, ya ini presiden, ini bisa berujung pada munculnya krisis. Ya ini, aduh apa ini? Untuk mengenali persepsi harus pendalaman data fakta itu katakan, data fakta. Menyiapkan pakai informasi, media relation penting, government relation, community relation tadi penting, ya, atau pendekatan yang lebih khas, membuat batasan isu dan dampaknya, posisikan citra perubahan, siapkan citra sentral dan sebagainya. Kalau ada citra sentral saya katakan dari kasus guru besar tadi yang terima duit misalnya, atau sana tadi yang kriminal, atau sini tadi yang pragiat, harus difokuskan. Tadi saya sampaikan fokus satu tempat, tidak banyak pintu. Ya, tadi katakan krisis tadi Mas Franky tadi kan cerita krisis harus fokus krisisnya itu, harus ada satu pintu supaya tidak kemana-mana. Sehingga saya katakan harus ada tim krisis center yang nangani itu. Kalau kalangan dalam nggak mampu ya sewa orang. Ya, kalau ada kasus besar menimpa lembaga Anda, Bapak Ibu, kemudian ini nggak mampu kita tangani, sewa orang yang profesional, yang bisa nangani itu. Apakah Mas Franky atau yang lain terserah, bukan urusan saya. Ya, jadi tunjuklah unofficial spokesperson dari penting, tadi saya sampaikan untuk karena tadi perubahan tadi. Ya. Tapi lebih baik mencegah krisis daripada membiarkan krisis tadi disampaikan. Karena itu perlu diambil langkah persiapan, validasi dan sumber daya, dokumentasi, menyusun daftar media beritaan, angkutan informasi. Jadi ada pasti Bapak Ibu yang di media di Humas pasti ada tiap hari baca, kemudian di clipping dan sebagainya, apa yang sudah diberitakan dan sebagainya ya, di clipping sebagainya. Kemudian pendidikan latihan penting ya. Bagaimana bikin rilis, bagaimana menyampaikan menjadi penting, bagaimana manfaat teknologi informasi harus tahu, bagaimana bikin blog tadi sampaikan. Jadi harus punya blog juga, harus tugas Humas yang kemudian menulis terus tentang lembaganya, blog sini loh, ini loh, Fakultas Hukum UGM, kegiatan ini loh, teknologi, karena ada penelitian yang berhasil ini. Terus dilempar-lemparin, selain mungkin kan adakan jumpa pers, tapi juga lewat blog, disebarkan terus, ditulis di situ. Success story. Ini loh, kan banyak sekali di universitas itu penelitian yang tidak dipublikasikan. Banyak sekali. Ya, banyak yang tidak tahu, padahal ini penting. Ya, entah itu teknologi, entah itu sosial dan sebagainya. Sehingga kalau blog tugasnya itu ditulis terus. Ada ini, ada itu terus. Ternyata UGM menang ini terus di blog, sudah diriliskan, sudah dibebas, tetap ditulis di blog. Ada yang tugas kayak gitu, ya, media sosial. Nah, sekarang media sosial kayak kami Kompas, kalau ada sesuatu besok pagi bikin sesuatu, itu orang tidak hanya nunggu besok pagi, udah ada kawan kan sudah ada istilah buzzer, ada di Twitter, baca Kompas besok ada ini. Ya, blog tulis ada ini. Besok TV Kompas misalkan baca Kompas ini, radio sonora sudah ngomong gitu. Apa? Supaya menunggu what happen tomorrow. Ya, sama, harus ada tugas yang media sosial harus ada. Campaign terus ya. Bagaimana membangun citra UGM, bagaimana membangun cerita fakultas. Bagaimana itu sebagainya harus muncul. Memang makin ke sini karena teknologi itu makin sulit untuk tuntutan kita makin tinggi untuk bisa menyampaikan pada masyarakat. Terus ada yang bisa cek ini. Ya. Ini pada akhirnya public relation is in the digital membutuhkan pemahaman bagaimana kunci konstituen dan mengumpulkan sharing informasi dan sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan tadi saya sepakat dari membangun relasi ya yang pertama kali menjadi sangat penting. Ya, realisasi sehingga waktu itu saya sampaikan pada Bu Rektor, ya, Bu, Ibu itu perlu sekali-kali datang ke Humas, ketemu wartawan-wartawan itu. Ibu kan ahli geologi toh, ahli itu. Di sini sangat butuh. Ahli gempa itu untuk tanah longsor sangat butuh. Kalau tiba-tiba ada gempa atau longsor bisa di daerah biasanya Jawa Tengah bagian selatan, ya, langsung saya sebagai ahli, bukan sebagai rektor. Itu harus muncul. Keahlian itu harus muncul, saya ahli ini. Harus muncul, harus ngomong. Jadi perlu tadi sampaikan, bukan hanya ketika butuh. Kadang-kadang saya berkali banyak ngomong di PR, setiap tahun saya ngomong di PR, gimana ya saya ngirim rilis kok nggak pernah dimuat. Gitu. Gimana? Wah, Anda ngirim? Iya. Terus ngirimnya gimana? Ya sudah saya fake, tak buang di kambang sampah itu. Di fake aja, 3 sudah selesai, enggak. Setelah di fake, sudah di email, kontak. Mas, Mbak, saya ngirim rilis sampai enggak ya? Ya, oh ya kan, sampai. Terus kemudian harus jalin hubungan, ada siapa yang ada di situ.
yang teman, ya. Apa harus pimpinan? Enggak juga. Apa kalau kenal saya terus dimuat? Belum tentu. Jangan-jangan kawan-kawan di lapangan lebih sahih itu kemarin. Kawan di lapangan yang kenal tiap hari ketemu sama Bapak Ibu kan ada ini dimuat, enggak kan dari situ nanti. Ya, kenal saya kan paling tadi saya akan tanya, ada berita ini enggak? Ada Mas, ya, paling gitu. Kecuali saya bilang tolong ya, nah, beda lagi, ya kan? Tolong ya, beda lagi. Ya, karena di Kompas enggak ada, bahkan Pak Yakob pun enggak pernah ngomong begitu, enggak pernah mempengaruhi besok pagi munculnya apa, enggak pernah maksa besok beritanya enggak ada. Kalau di Kompas itu yang menentukan rapat sore jam 4 nanti jam 4 menentukan rapat editor, besok beritanya apa, mereka yang menentukan. Ya, mereka rapat debat segala macam, HR-nya bla bla. Kalau nggak ketemu, nah di atasnya lagi nanti saya ada di situ, itu beritanya, udah selesai. Ya, kalau di koran itu sampai 20 menit terakhir menjelang deadline, ya itu demokrasi. Tapi di 20 menit terakhir diktator, harus diktator. Kalau nggak ada diktator nggak putus-putus debat terus nanti. Jadi 20 menit terakhir itu harus diktator, enggak ini. Ya, misalnya foto yang ini, foto yang Amarilis itu. Ya kan, dia yang bikin foto. Sore hari saya ada bilang, bagus apa sore ada foto banyak kan? Apa ini bantu Gunung Kidul, bagus itu, memberikan harapan. Foto yang indah, kita lihat bunga kan senang lihat bunga, senang seger dan sebagainya indah, hebat ini Gunung Kidul, udah muncul, sudah ditentukan sore hari sudah ditentukan. Waktu saya udah bilang itu rapat sore, malam hari kira-kira jam 10 datanglah redaktur pelaksana ke Mas Dias, kayak foto harus diganti. Kenapa harus diganti? Dia bilang gitu. Udah sama Dra itu, sudah dirilis di Fixbus. Wah kurang ajar, saya bilang gitu ya. Ini sama marahin dong, nggak boleh dong. Nomor 1 harus dicetak dulu, jangan kemana-mana. Marah gitu, panjang lebar. Udah suruh nyabut semua, saya bilang. Dicabut, nah, cabut semua, saya bilang. Cabut semua yang di Facebook itu, dia hapus cabut semua. Jangan yang harus kasih tahu nomor 1 ke korannya dulu. Besok pagi baru muncul, lah baru yang lain-lain. Kan gitu, wong kita dibayar oleh korannya. Ya kan? Bukan oleh Facebook itu. Facebook kan kesukaan masing-masing, ya kan? Nah, yang kedua, saya bilang, enggak masalah, tetap harus foto ini. Karena apa? Ya kita tahu dari Facebook kok. Ini foto penting yang harus besok harus muncul orang apa? Orang yang tahu ada apa di Gunung Kidul. Tidak semua lihat Facebooknya si Verganata itu, enggak. Ya kan? Tidak semua lihat Facebooknya orang ini, enggak. Yang baca Kompas besok belum tentu udah lewat Facebook, jadi perlu tahu juga gitu loh. Sehingga tetap saya putus semalam itu fotonya tetap ini, besok pagi muncul. Nah, itu harus diktator harus ada. Ketika pada saat diktator harus ada. Ketika awal mula kita bisa diskusi panjang lebar, tapi in the end harus ada yang memutuskan. Nah, tadi saya katakan menjalin relasi sangat penting. Ya, menjalin relasi sangat penting. Jangan hanya butuh, tadi sampaikan Mas Franky juga, ketika kita dibutuh, ya. Just say hello, ngobrol, nggak ada. Pak Menlu Mokhtar Kusoatmadja, saya tahun 80-an itu menjadi wartawan di Deplu. Ya, setiap hari Jumat jam 11 siang itu ngadakan jumpa pers Menlu Mokhtar. Kalau nggak ada isu tetap ada jumpa pers, kasih tahu aja ini background loh, background. Itu segala macam bla 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 bla. Jadi kita hubungan dekat dengan wartawan sehingga apapun yang muncul di Kemlu pasti jadi berita. Kan hubungan yang sangat baik. Dan saya punya hubungan baik dengan yang namanya pesuruh di Deplu itu saya punya hubungan yang baik. Ya, banyak caranya. Siang saya namanya Pak Kisin sudah meninggal, orang sudah. Pak Kisin udah makan? Belum ya Pak? Ayo makan. Makan yuk, warung Padang, ya kan? Makan. Tapi orang baiknya kayak apa? Setiap ada acara di situ, siang kontak saya dia. Pak Miru nerima dubes ini, Pak Miru ada itu. Apa namanya? Pesuruh itu yang pesuruh. Karena apa? Saya berusaha menjalin hubungan baik dengan dia karena saya butuh, ya kan? Dan dia dengan senang hati akan ngasih tahu saya. Kalau saya datang di Deplu tahun 89, dia Pak Miru masih ada, masih di atas. Kasih tahu sehingga saya tongkrongi untuk menyetop itu tadi. Nah, sama dengan lembaga juga hubungan dengan wartawan sangat penting. Ketika tadi pertanyaan, kenapa kok rilis saya nggak pernah dimuat? Lo caranya ngirim gimana? Ya saya kirim aja, selesai gitu aja. Saya itu 10 tahun ngurusi urusan undangan itu. Jadi tahu paham bener. Kalau undangan tak coret buang. Apa ini? Enggak ada. Tapi kemudian ada komunikasi yang baik, kontak yang baik, secara persaudaraan baik, gitu ya. Kontak-kontak, masih lebaran, selamat lebaran, ya kayak yang Natal selamat Natal gitu aja say hello. Kadang-kadang tiba-tiba ngontak dan muncul. Itu menjadi hubungan yang sangat baik, anytime nggak usah disuruh udah muncul sendiri.
Nah, ini yang tadi saya katakan, hubungan baik yang sangat penting karena kita benar saling membutuhkan, simbiosis mutualistis saling butuhkan di situ. Sehingga kalau barang itu sangat rahasia, tidak boleh dimuat, pasti tidak akan dimuat. Ya. Karena kita sudah percaya tadi. Ya. Tadi saya sampaikan setiap kali banyak pejabat datang di Kompas, banyak banget datang pejabat, entah menteri, kalau mau pemilu calon presiden datang, kabinet, berarti datang. Tapi yang ceritakan banyak hal. Segala macam hal ngerasani itu muncul semuanya. Menteri-menteri cerita gila, menteri kok gila. Aku ketemu presiden udah 3 bulan nggak bisa, misalnya. Yang rejim lalu, bukan rejim sekarang. Ada menteri yang cerita sudah 3 bulan nggak bisa ketemu presiden. Misalnya, menteri kok ngeluh sama kita, emangnya kenapa? Ya ngeluh. Tapi itu kan keluhannya aja nggak mungkin muncul di koran. Ya. Karena hubungan baik aja. Jadi sekali Bapak Ibu, karena tadi saya sampaikan kemajuan teknologi, itu kita menuntut kita untuk juga berubah. Cara kita menangani, cara kita melihat, cara kita berbuat, ya kita menanggapi itu harus kita juga tidak lagi seperti ini aja, tidak lagi seperti ini, sudah berubah, tidak bisa lagi seperti ini. Harus berubah betul. Bagaimana kalau ada kasus-kasus tadi contoh bagus kita mulai dengan kasus-kasus sebenarnya saya hanya ini loh, sepertinya ini kasus tadi bagus supaya kita makin pintar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya lebih senang. Ya.